Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nidia Salsabila dari kelas B Prodi Bimbingan dan Konseling, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Pada video ini, saya akan melakukan tugas ujian akhir semester mata kuliah keterampilan komunikasi. Pada video ini, saya akan membahas mengenai etika berkomunikasi dengan dosen vs etika berkomunikasi dengan teman sebaya. Pedoman etika komunikasi mahasiswa dengan dosen secara lisan. Yang pertama, gunakan kata ganti saya dan jangan menggunakan kata ganti aku, gue, atau yang sejenisnya. Yang kedua, selalu perkenalkan diri dan status. Misalnya, saya Andi Dayana Salsabila, mahasiswa bimbingan Bapak. Yang ketiga, jelaskan keperluan Anda. Misalnya, saya memerlukan persetujuan Ibu untuk mengajukan sidang skripsi. Yang keempat, sampaikan terima kasih. Setelah keperluan Anda terpenuhi, ucapkan terima kasih. Dan yang terakhir, perhatikan waktu. Jangan mengganggu saat dosen sedang makan atau sedang istirahat. Etika berkomunikasi dengan dosen menggunakan aplikasi Messenger. Yang pertama, perhatikan waktu. Sebaiknya Anda tidak mengirim pesan ketika waktu istirahat, beribadah, atau hari libur. Yang kedua, awali pesan dengan salam dan perkenalan diri. Contohnya seperti selamat pagi, Ibu, saya Nidia Salsabila, mahasiswi BK dari kelas B. Yang ketiga, gunakan bahasa yang formal dan hindari menyingkat kata. Perhatikan juga penggunaan tanda baca, huruf kapital, serta pastikan tidak ada kesalahan penulisan. Yang keempat, akhiri pesan dengan mengucapkan terima kasih atau salam. Dan yang terakhir, hindari pertanyaan yang menginterogasi dosen, seperti maaf Ibu, minggu lalu saya sudah mengirimkan draft tugas saya, kapan bisa dapat feedback ya? Etika berkomunikasi dengan teman sebaya. Yang pertama, fokus kepada lawan bicara. Ketika sedang berbicara dengan teman, usahakan untuk fokus padanya dan apa yang sedang dibicarakannya. Tatap mata lawan bicara dan dengarkan baik-baik penjelasannya atau perkataannya. Yang kedua, perhatikan sikap tubuh. Sikap tubuh kita sedang mendengarkan perkataan orang lain juga perlu kita perhatikan. Jangan sampai kita memberi kesan seolah kita menganggap remeh apa yang orang lain katakan. Usahakan untuk tetap bersikap sopan, apalagi ketika berbicara dengan orang baru. Yang ketiga, jangan terlalu mendominasi percakapan. Percakapan yang baik adalah percakapan dengan porsi seimbang. Kita harus bisa memberi waktu lawan bicara untuk mengungkapkan apa yang ingin diutarakan, serta kita juga harus bisa menanggapinya dengan tepat dan tidak berlebihan. Jangan sampai kita bersikap mendominasi percakapan. Beri waktu bagi lawan bicara terlebih dahulu. Yang keempat, gunakan kata-kata sederhana dan mudah dipahami. Menggunakan kata-kata yang rumit dan terkesan ilmiah agar membuat kita tampak pintar dan terpelajar sama sekali bukan perilaku yang baik. Tidak semua orang paham dengan beberapa istilah tertentu. Gunakan kata-kata yang sederhana dan mudah dipahami agar kita juga tidak lelah menjelaskan maksud dari perkataan kita sendiri. Dan terakhir, jangan memotong pembicaraan orang lain. Ketika sedang serius berbicara lalu tiba-tiba dipotong, pasti merasa kesal dan ingin marah, bukan? Begitu pula lawan bicara kita. Kita harus bisa mendengarkan dengan seksama dan serius ketika lawan bicara sedang mengungkapkan pandangannya. Jangan memotong perkataan orang lain. Selain dianggap tidak sopan, hal ini juga akan membuat kita dianggap sebagai pribadi yang tidak sabaran dan tidak bisa menghargai orang lain.